Iya sayang, ada apa? Hah? Kamu mau nanya? Mau nanya apa sayang? Sini. Duduk sama ayah, sini. Kenapa? Jagoannya ayah mau nanya apa? Mhm. Penasaran apa? Hah? Kenapa kamu nanya itu? Pengen tahu? Oke. Kamu kamu penasaran bener-bener ini? Dari diri kamu aja? Kamu pengen tahu? Oke. Em, jadi kamu mau tahu gimana ayah sama ibu bisa ketemu sampai nikah dan sampai punya kamu gitu? Oke. Ayah mau cerita tapi ibunya nggak ada. Ya lebih enak kan kalau ada ibu. Ibu kayaknya pulangnya rada malam hari ini. Kan tadi dia bilang sedikit sibuk, mungkin akan lebur sebentar katanya. Kamu nggak bisa nunggu. Oke. Kalau nggak bisa nunggu, ya udah ayah kasih tahu sedikit-sedikit aja ya. Nanti kalau udah emang ibu udah pulang, kita bisa ngobrolin bareng. Kita ngobrolin bareng aja. Ya kan ayah selalu bilang, kamu gak boleh menilai sesuatu hanya dari satu sisi saja. Ya kan? Setiap hal itu seperti koin. Ada dua sisinya. Kamu harus bisa melihat dari kedua sisi tersebut, lalu kamu ambil konklusinya. Ya kan? Jadi biarin ayah cerita. Yang ayah, menurut ayah bisa ceritakan dulu. Ya. Nanti kalau udah ada ibu, kita ceritain bareng. Gimana, setuju gak? Setuju kan? Iya, ya udah. Kamu pengen tahunya dari mana emang? Oh gitu, dari awal. Sini nak, sini. Kalau kamu harus tahu ya sayang ya, ayah dan ibu dulu tuh saling benci satu sama lain tuh. Iya benar-benar benci aja. Kita tuh benar-benar musuhan. Kita tuh kalau ketemu udah, aduh, berantem aja cewek-ceweknya. Iya. Ya karena ayah dan ibu itu punya histori yang buruk aja. Ya ada deh. Nanti kamu tanya ibu deh. Ya. Soal itu kita tanya ibu aja. Nanti kalau ibu cerita, ayah juga cerita. Iya soalnya karena itu masalah, jadi harus dilihat dari sisi ayah dan sisinya ibu. Ya. Ya intinya ayah dan ibu itu musuhan. Nah ayah bisa jadi kenal lagi sama ibu, bisa deket lagi sama ibu, karena well kakek kamu dan nenek kamu, mereka menjodohkan ibu dan ayah. Iya, enggak, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu bahwa kita ini musuhan, kita ini punya histori dan lain-lain. Enggak. Yang mereka tahu adalah kalau ayah menikah dengan ibu, perusahaan bisa terselamatkan.
Dan om-om kamu gak harus putus kuliah. Karena ayah yang sudah lulus, sudah bekerja, ayah punya tanggung jawab untuk tidak membiarkan om-om kamu dan tante kamu putus pendidikan. Ayah, kurang lebihnya ayah. Jadi Siti Nurbaya. Atau ibu kamu yang jadi Siti Nurbaya. Ya kita berdua lah ya. Kita berdua. Ya enggak mulus. Waktu pertama kali kita ketemu tuh kita ribut dong. Iya, kita ribut di depan kakek sama nenek. Iya, di depan Umi juga sama. Umi sama Abah. Sama aja. Karena kita berdua nggak expect bakal dipertemukan di situ. Dan di situ ibu kamu tuh emang ngeselin. Ibu kamu tuh ngeselin banget. Selalu nyari ribut, selalu bikin ayah kesel. Ya, sekarang juga masih suka gitu sih. Ibu kamu suka bikin ayah kesel. Tapi jangan kasih tahu ke ibu ya. Rahasia kita aja. Anyway, di situ kita ribut. Ibu kamu selalu nyari kesalahan ayah, selalu ngungkit-ngungkit masalah ayah, selalu. Ya apa yang ayah omongin, ibu kamu selalu lawan. Tapi pada akhirnya ya kita akhirnya menikah. Kita akhirnya menikah dan di situ ya kita ada perjanjian bahwa mungkin kita akan menikahnya 1 tahun aja. Enggak kawin kontrak, enggak. Tapi ya itu perjanjian yang kita buat aja. Ya, kamu pikir sekarang kita udah berapa tahun menikah? Umur kamu sekarang berapa coba? Iya kan, kamu aja sekarang udah 7 tahun. Ya makanya. Kalau ayah inget-inget lagi ya, itu tuh benar-benar enggak. Ayah sebenarnya udah enggak mau nginget-nginget lagi. Karena yang ayah rasakan saat itu benar-benar cuma rasa benci dan rasa nggak suka. Kalau ayah ingat-ingat lagi, sedih rasanya. Ya, ayah nggak suka, nggak suka. Iya sayang. Ya akhirnya setelah ayah dan ibu tinggal bareng, walaupun kita tidurnya terpisah, kita pisah ranjang. Ya di hari pertama enggak sih. Di malam pertama ayah sama ibu masih satu kamar. Karena itu di rumah masih ada keluarga kan. Kita nggak bisa pisah gitu aja. Masih ada yang nginep dan sebagainya. Jadi kita tidur bareng. Tapi ibu kamu bikin tembok di tengah kasur. Pakai bantal, pakai koper dan segalanya. Itu aneh banget. Bikin tidur tuh gak nyaman tau gak. Mau gerak dikit jatuh aja jadi ketimpa. Well, tapi iya kalau itu lucu sih, itu lucu. Iya. Tapi pada akhirnya saat kita tinggal bersama, saat kita menghabiskan waktu bersama,
ayah menyadari sesuatu, bahwa ibu itu baik, ibu itu perhatian, bahwa sebenarnya kalau kita bisa menyampingkan histori kita yang terdahulu, ego kita dan semacamnya yang negatif itu dikesampingkan terlebih dahulu, pada akhirnya ternyata kita bisa baikan dan ternyata rasa cinta itu bisa tumbuh, tau gak? Apa kamu senyum-senyum? Iya, kan kamu yang nanya. Jadi ayah ngomongin cinta deh sama kamu. Kamu tuh masih kecil, awas loh ya. Hah? Enggak lah, gak boleh lah. Masih kecil di cinta-cintaan. Gak boleh. Gak boleh. Kamu harus banyak belajar dulu, baru kamu boleh mencinta. Iya dong. Cinta itu kan bukan cuma sekedar aku sayang kamu, kamu sayang aku. Enggak. Cinta itu soal tanggung jawab. Cinta itu soal saling melengkapi. Cinta itu soal saling mentoleransi. Bukan hanya aku cinta kamu, kamu cantik, aku ganteng, semua selesai. Enggak. Belum lagi kalau kamu ingin menikahi seseorang, kamu perlu uang, perlu modal. Dan saat kamu punya anak, kamu juga bukan cuma membutuhkan modal untuk menyekolahkan anak kamu. Enggak. Kamu membutuhkan pendidikan dan ilmu yang baik agar anaknya bisa tumbuh dan jadi anak yang baik. Semua itu dari mana? Bukan dari sekolah. Rumah. Rumah adalah sekolah pertama. Makanya ayah selalu strict sama kamu. Kamu boleh main game seperti ini. Kamu harus baca ini. Kalau kamu bisa menyelesaikan buku ini, kamu boleh minta sesuatu sama ayah. Ayah gak akan ngasih kamu tugas yang gak ada hadiahnya. Kenapa? Karena ayah juga dulu suka. Ya sampai sekarang pun masih suka sih. Yang namanya main game. Setiap apa yang ada yang quest yang dilakukan, selalu ada reward. Ya walaupun gak semuanya, karena ayah gak mau kamu hanya termotivasi dengan uang dan reward yang ayah berikan. Tetapi sekali-kali boleh dong ayah manjain kamu, ya kan? Nah itu, makanya kamu harus lebih banyak belajar. Ya, kamu harus bisa melihat sesuatu dari banyak sisi. Karena nanti kamu sama ayah aja kan suka berantem, sama ibu suka berantem, ya kan? Sama teman kamu juga suka ada berantem-berantemnya juga, ya kan? Iya, entah itu kalian ledek-ledekan, mungkin kalian mendiskusikan sesuatu dan ya ada sesuatu yang menurut kamu itu salah. Dan kamu harus tahu bagaimana cara menyampaikannya biar gak ada konflik-konflik yang nanti muncul kembali. Kamu tahu gak caranya melakukan itu? Enggak, ya enggak. Makanya kamu gak usah cinta-cintaan, gak usah yang aneh-aneh. Belajar dulu. Biar jadi orang yang benar. Kayak ayah. Yaudah ceritanya di situ aja. Ya. Udah. Ya. Karena udah ceritain. Intinya seperti itu. Jadi kalau ibu udah pulang, kalau ibunya gak capek, ya biar ibu nanti ceritain, nanti ayah lengkapin lagi. Ya. Janji, ayah janji. Kalau ibu mau cerita, ayah juga cerita. Ya. Ayahnya udah sana. Kamu beresin konsolnya. Ya. Kamu udah mau beresin tuh. Stick-sticknya, game-gamenya kamu beresin. Kamu masukin lagi ke tempatnya, oke? Iya. Ya udah, pintar banget anak ayah. Tumbuh jadi pintar ya. Jadi baik. Jadi pintar. Berguna bagi orang-orang sekitar kamu. Oke? Ya udah. Ayo mau ke belakang ya. Iya sayang.